Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk penulis kitab yang kita pelajari ini, Syekh Abdul Hasan Al-Mawardi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, saudara, kemarin kita sudah baca secara singkat biografi dari Imam Mawardi, lalu pengantar kitab Al-Amthal wal Hikam, yang antara lain disebutkan bahwa buku ini terdiri dari 300 hadis atau 10 pasal. Masing-masing pasal terdiri dari 30 hadis Nabi, 30 kata-kata bijak bestari, dan 30 syair, ya, yang semuanya dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan perumpamaan dan peribahasa. Kita lanjutkan dengan pasal pertama, Al-Faslul Awwalu Adabu Rasulillah SAW. Pasal pertama itu tentang adab itu jamak dari adab, ya. Itu bisa dua pengertian. Yang pertama adalah tingkah laku. Yang kedua berarti sastra atau kata-kata yang indah. Mungkin ini yang dimaksud adalah yang sekaligus kata-kata yang indah yang mengandung perilaku Rasulullah SAW. Dan ini dinisbahkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rawa Abu Shalih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Shalih meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus semata-mata, ya, ada kata innama, itu artinya semata-mata atau hanya saja, ya, hanya. Aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Apa artinya? Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak membawa sesuatu yang baru sama sekali, itu tidak semuanya lalu baru dari beliau, tetapi beliau itu melanjutkan akhlak-akhlak yang baik yang sudah ada pada umat manusia sebelumnya, disempurnakan, ya, akhlak yang sudah baik itu disempurnakan. Di dalam hadis lain dikatakan perumpamaanku dengan para nabi-nabi itu seperti bangunan yang besar, yang tinggi, lalu orang yang lewat itu selalu membicarakan bahwa ada satu bata yang belum terpasang dari bangunan itu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana tilkal labinah." Ya. Aku adalah batu yang belum terpasang itu. Jadi dengan ditambahnya batu bata itu, maka bangunan itu menjadi sempurna. Jadi ini sejalan dengan hadis itu, yaitu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq.
Pengertian yang lainnya adalah bahwa agama Islam itu menekankan pada akhlak, bukan pada ibadah ritual, bukan pada kewajiban-kewajiban keagamaan saja, tetapi itu semua mesti dibungkus di dalam akhlak yang sempurna, yang terpuji begitu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Rawa Umarah bin Ghaziyah an Abdullah bin Abi Ja'far an Abdullah bin Umar. Siapa? Umarah bin Ghaziyah meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Ja'far an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahda al-mar'ul muslimu li akhihi al-muslimi hadiyatan afdola min hikmatin." Seseorang muslim, ya termasuk muslimah tentu saja, seseorang muslim tidak memberi kepada saudaranya muslim yang lain sebuah hadiah, ya. Jadi seorang muslim memberi hadiah kepada muslim yang lain itu tidak ada yang afdola min hikmatin, yang lebih utama daripada kebijaksanaan. Jadi pemberian yang paling baik itu bukan pemberian harta, tetapi pemberian hikmah. Ya, seperti kemarin saya katakan, hikmah itu dari kata hakam, ya, yaitu kekang, ya. Jadi dengan hikmah itu orang menjadi dikekang oleh dirinya sendiri, oleh hikmahnya. Hikmah itu mengekang orang, bukan berarti membuat dia tidak boleh berbuat. Ya, membuat kebijaksanaan itu membuat orang bisa membatasi diri. Maka kalau ada orang yang korupsi, ada orang yang melakukan tindakan-tindakan yang merusak, itu berarti orang itu tidak ada kekangnya, hikmahnya tidak ada. Yaziduhu biha huda, yang dengan hikmah itu dia akan menambah kepada saudaranya itu petunjuk. Jadi kebijaksanaan yang membuat saudaranya itu lebih lebih lurus jalannya, mungkin begitu pengertian bebasnya. Wa yaziduhu biha wa yarudduhu biha an radda. Dan hikmah itu akan membuatnya menjauhi atau terhindar dari tindakan yang rendah. Ya. Jadi itu pemberian yang paling baik. Pemberian yang paling baik dari seorang muslim kepada muslim yang lain adalah hikmah yang membuat saudaranya itu lebih berjalan di atas petunjuk dan lebih menjauhi tindakan yang rendah. Ya. Jadi itu sangat tinggi maknanya, ya. Jadi kalau kita punya sahabat, punya kenalan, punya kawan dekat dan seterusnya, lalu bisa saling mengingatkan, bisa saling memberikan kebijaksanaan yang membuat kita dan orang itu lebih lurus jalannya dan lebih jauh dari perbuatan-perbuatan yang rendah, itu berarti sudah menjalankan hadis ini, yaitu seseorang tidak memberi hadiah kepada orang lain yang lebih utama daripada kebijaksanaan yang membuat orang itu lebih lurus jalannya dan lebih jauh dari tindakan yang rendah. Ketiga, rawa Atha bin Sa'ib an abihi an Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atha bin Sa'ib meriwayatkan dari ayahnya, dan ayahnya ini meriwayatkan dari Abdullah bin Umar,
Dia berkata bahwa Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, al khairu kathirun wa qalilun fa'iluhu. Kebaikan itu banyak, kebaikan itu ada di mana-mana, baik itu ada di mana-mana. Tetapi qalilun fa'iluhu, sedikit orang yang melakukannya. Jalan kebaikan itu ada banyak sekali sebenarnya, tapi yang bisa melakukannya itu sedikit, ya. Kenapa? Ya mungkin karena merasa tidak berkepentingan atau merasa takut kalau nanti terkena bahaya dan seterusnya, sehingga orang tidak menjalankan apa yang disebut kebaikan itu, ya. Kebaikan seperti sekarang dalam musim pandemi ini kan protokol kesehatan itu kan baik, ya. Orang menyebutnya 5M, ya, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, ditambah tetap di rumah dan menjauhi kerumunan. Itu baik, tetapi kan sedikit orang yang dengan kesadaran mau melakukannya, ya. Atau kalau melakukannya ya asal-asalan, memakai masker tapi yang ditutupi mulutnya saja, misalnya seperti itu. Jadi al khairu katsirun wa qalilun fa'iluhu. Kebaikan itu banyak tetapi pelakunya yang sedikit. Keempat, rawal a'masyu an Abi Dhobihan an Salman qala Rasulullah SAW. A'mash menceritakan dari Abi Dhobihan dari Salman, tidak jelas itu apa, Salman Al-Farisi mungkin, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un khairan min alfi mithlihi ilal insan. Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan hal lain yang serupa dengannya, 1000 yang. Jadi tidak ada satu barang yang melebihi 1000 barang yang sama dengan dia, kecuali manusia. Ya. Artinya adalah manusia yang satu itu bisa melebihi 1000 manusia yang lain. Ya. Selain manusia tidak ada yang bisa seperti itu. Ini menurut hadis ini, ya. Laisa syai'un khairan min alfi mithlihi illal insan. Jadi kita misalnya kemarin saya baca tulisan ini siapa namanya, mustasyar itu apa? Kanselir Jerman yang baru saja berhenti, itu siapa? Angela Merkel, ya. Merkel itu dikatakan oleh sebuah tulisan bahwa dia itu melebihi kekuatan dia di dalam bekerja, itu melebihi 1 juta, bahkan ada yang mengatakan 5 juta. Jadi bandingannya dia satu, Merkel itu bandingannya adalah, ada yang mengatakan 1 juta, ada yang 5 juta. Ya. Ini seperti itu. Jadi manusia itu ada yang keutamaannya itu melebihi 1000 manusia yang lain. Jadi ini. Tapi kalau barang lain tidak ada. Kalau misalnya sesama, tidak ada yang melebihi sesamanya itu sampai 1000 kali. Itu tidak ada, kecuali manusia. Ya, batu misalnya begitu kan, sama-sama batu, ya, batu akik, sama-sama batu akik kan tidak ada yang melebihi sampai 1000 kali, begitu tidak ada. Kecuali manusia. Kalau manusia bisa karena ada sifat-sifat tertentu yang membuatnya lebih dari orang lain. Ya. Yang kelima, rawa Maimun bin Amr an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah SAW, al-mar'u katsirun bi akhihi wa la khairul mar'i fi suhbati man la yara alaihi minal haqqi mithla ma yara lahu. Maimun bin Amr meriwayatkan dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW itu
bersabda, almar'u katsirun bi akhihi. Seseorang itu menjadi banyak karena saudaranya, karena punya kawan. Ya. Jadi manusia satu itu bisa menjadi banyak karena punya saudara. Wala khaira lil mar'i fi suhbati man la yara alaihi minal haqqi mithla ma yara lahu. Tidak ada baiknya bagi seseorang untuk bersahabat dengan orang yang tidak tahu, yang tidak melihat haknya sebagaimana dia melihat kewajibannya. Atau ini terbalik, dia melihat ma alaihi minal haqqi ma yara lahu, ya betul, kewajibannya lebih dulu. Jadi tidak ada gunanya kalau kita bersahabat dengan orang yang tidak tahu hak dan kewajibannya. Kewajiban sebagai sahabat gitu ya, yang tidak melihat atau hak yang ada atas dia sebagaimana apa yang dilihatnya hak bagi dia. Jadi itu atau gampangnya yang tidak bisa melihat kewajiban dan haknya. Mestinya orang itu melihat kewajiban, melihat haknya. Mungkin mirip dengan ini, ada orang yang bersahabat lalu menjauhi sahabat itu ketika sahabat itu melakukan kesalahan. Ini tidak, namanya bukan sahabat. Kalau ketika salah lalu ditinggalkan itu bukan sahabat, namanya sahabat itu mestinya kalau pihak lain melakukan kesalahan, dia akan memberikan nasihat atau mengingatkan gitu. Kalau dia sedang terpuruk, tidak ditinggal pergi, tapi justru dikawani sehingga dia bisa tahan menghadapi keterpurukan itu. Lalu yang keenam, rawa Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu ghirrun karimun wal fajiru khabbun laimun. Yang keenam, Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan dari Abi Salamah dari Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu ghirrun karimun. Orang mukmin itu adalah orang yang lugu mungkin begitu ya, yang belum banyak punya pengalaman ya. Orang mukmin itu adalah lugu dan mulia. Sedangkan fajir, orang yang banyak melakukan dosa, itu adalah khabbun laimun. Ya, khabbun itu orang yang banyak melakukan penipuan ya, orang yang licik mungkin begitu ya. Sedangkan fajir itu khabbun laimun, orang licik yang tercela, Jadi kalau mukmin itu lugu tapi mulia. Kalau fajir, orang yang banyak dosanya, itu adalah licik dan tercela. Mengapa dikatakan demikian? Mungkin mukmin itu mengikuti atau taat kepada aturan. Kalau orang taat pada aturan itu ibaratnya seperti tadi itu, seperti orang lugu yang mulia dia. Tetapi orang fajir, orang yang banyak melakukan dosa, itu dia punya jalan untuk berkelit, untuk kadang-kadang menipu, kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya dan seterusnya, supaya dia bisa keluar dari dari konsekuensi dari perbuatannya. Yang berikutnya, yang ketujuh, rawa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qol
ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi meriwayatkan berkata, ini meriwayatkan dengan perkataan bahwa suatu kali datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yuhabbibunillahu alaihi wa yuhibbunin nas. Wahai Rasulullah, aku minta diberitahu atau beritahukanlah kepada saya suatu perbuatan yang yuhabbibunillahu alaihi, yang akan membuat yang Allah akan membuatku mencintainya, dan dan manusia akan mencintaiku, yang dengan perbuatan itu Allah akan suka dan manusia akan suka juga. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad fima fi aidin nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah, atau zuhud itu artinya asal kata zuhud itu membenci ya. Zahada fi itu artinya. Tapi juga bisa berarti janganlah kamu jangan kau inginkan ya. Zuhud artinya tidak menginginkan di sini. Janganlah kau menginginkan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan janganlah kamu menginginkan apa yang dimiliki manusia, maka dia akan mencintaimu juga. Manusia akan mencintaimu. Jadi kalau kita mencintai dunia, Allah tidak akan mencintai kita. Maka kita zuhudlah terhadap dunia, Allah akan mencintai kita. Kalau kita tidak menginginkan dunia, maka Allah akan mencintai kita. Kalau kita tidak menginginkan apa yang dimiliki orang, maka orang akan mencintai kita. Ya, kenapa? Kalau kita menginginkan apa yang dimiliki orang, berarti kan lalu merebutnya atau berusaha untuk memilikinya. Nah, kalau kita berusaha untuk memiliki apa yang ada pada manusia, maka tentu manusia tidak suka pada kita. Maka dikatakan di sini, janganlah kau inginkan apa yang ada pada manusia, maka mereka akan mencintaimu. Mungkin satu lagi, yang ke-8, Rawa Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala awwalu man yud'a ilal jannati alladzina yahmadunallaha fis sarra'i wad dharra'i. Sa'id bin Jubair ini seorang seorang ulama ahli hadis dan fikih yang pada waktu perang Jamajim namanya, ada perang besar antara panglima Bani Umayyah yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ya, melawan bawahannya yang memberontak ya, Ibnul Ash'ath, Abdurrahman bin Ash'ath, ya sulit bacanya, Abdurrahman bin Ash'ath. Nah, ini Abdurrahman bin Ash'ath ini didukung oleh banyak ulama, diantaranya adalah Sa'id bin Jubair, dan kalah akhirnya Abdurrahman bin Ash'ath ini kalah, lalu Sa'id bin Jubair ini dibunuh oleh Hajjaj. Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, awwalu man yud'a ilal jannati, orang pertama yang dipanggil untuk masuk surga adalah alladzina yahmadunallaha fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang memuji Allah baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Nah, gampangnya pas kaya, pas sehat, pas berkuasa, pas banyak kawan, memuji Allah. Tapi juga sebaliknya,
ketika pas miskin, menderita, sedih, kehilangan banyak lawan dan seterusnya, juga memuji Allah. Jadi memuji Allah dalam fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan suka dan dalam keadaan tidak suka, dalam keadaan longgar dan dalam keadaan sempit. Nah, itu adalah orang-orang yang diundang atau dipanggil mula-mula untuk masuk surga. Saya kira waktunya kita atau satu lagi. Masih bisa satu lagi saya kira atau dua. Masih bisa dua lagi ya. Sampai 10 lah. Rawa atau an Ammar bin Yasir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yattaqi 'abdun hatta yahzuna min lisanihi. Yang kesembilan atau meriwayatkan dari Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal karena karena menderitanya. Dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, la yattaqi 'abdun, seseorang tidak dikatakan bertakwa, seorang hamba tidak dikatakan bertakwa hatta yahzuna min lisanihi, sampai dia bersedih lantaran apa yang diucapkannya. Jadi artinya lalu dia menjaga betul apa yang dikatakannya. Jadi saya mengatakan apa, ya saya bahasa Jawa ini ketucut ya, terlanjur berbicara yang tidak baik misalnya begitu, lalu bersedih. Nah itu orang yang bertakwa, ya orang yang salah satu ciri dari orang bertakwa, bahkan di sini syarat utama orang yang bertakwa itu adalah sedih atas apa yang dikatakannya. Yang ke-10, rawa Abdurrahman bin Auf an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Abdurrahman bin Auf ini salah seorang tokoh besar setelah ini yang termasuk 6 orang yang dipilih oleh Umar ketika dia akan meninggal untuk dipilih sebagai khalifah. Abdurrahman bin Auf itu berkata, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama yarhamullahu minan ibadi ar-ruhama. Allah itu hanya mengasihi hamba-hambanya yang juga pengasih. Ya. Jadi yang tidak pengasih tidak disayangi oleh Allah, tidak dikasihi oleh Allah. Allah hanya mengasihi hamba-hambanya yang juga pengasih. Nah, ini hadis yang seperti ini sebetulnya ada lagi ya, misalnya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah orang yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Nah di sini innama yarhamullahu min ibadi ar-ruhama. Mengasihi orang, jangan mengedepankan perselisihan, jangan mengedepankan kebencian kepada orang lain. Akhir-akhir ini kita melihat di media, kalau ada orang mengatakan sesuatu yang dianggapnya salah, lalu disebarkanlah apa yang dianggap sebagai kesalahan itu kemana-mana kepada orang lain. Ini tidak semestinya ya, karena Allah mengatakan kita mestinya mengasihi kepada orang, ya, menasihati tapi dengan kasih sayang. Ya, saya kira 10 saja untuk malam hari ini, dan marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.